menyampaikan firman Tuhan, masing-masing kita biarlah kita memiliki visi yang besar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan menaruhkan dalam hati kita masing-masing visi yang besar tersebut. Tidak ada yang mustahil kepada Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Seorang pemuda dalam Alkitab namanya Yusuf, Tuhan menaruhkan dalam hatinya mimpi yang besar. Dan kita tahu akhir ceritanya Yusuf sampai kepada mimpinya yang besar. Saudara juga di sini tidak terkecuali, orang tua juga, siapapun kita. Begitu kita lahir baru, adalah Tuhan yang besar itu menaruhkan mimpi atau visi yang besar dalam hati kita. Saya bacakan dulu kisah mengenai Yusuf, bagaimana dia bermimpi menjadi pemimpin atau penguasa. Dalam Kejadian 37 ayat 5, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengeredini dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah kau ingin menjadi raja atas kami? Apakah kau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Tahu saudara, mimpinya ini jadi kenyataan. Jadi kalau saudara mendapatkan visi dari Tuhan atau mimpi daripada Tuhan, goal daripada Tuhan, walau orang-orang terdekat saudara yang seharusnya mengerti dan mendukung saudara tidak dapat mengerti, justru makin benci dan iri kepada saudara, maju terus dalam visi yang besar. Karena itu antara saudara dengan Tuhan adalah Dia yang menciptakan saudara dan adalah Tuhan yang memanggil saudara, bukan manusia. Dan kalau Tuhan memanggil, Tuhan memperlengkapi, dan Dia akan membuka jalan di mana manusia manapun tidak dapat menutupnya. Hari ini biarlah kita punya visi besar, dan kita tahu bahwasanya Tuhan menaruh visi yang besar itu kepada Yusuf menjadi penguasa karena ada maksud Tuhan di balik itu. Bukan sekedar supaya saudara-saudaranya sujud menyembah kepadanya, tidak, tapi supaya Yusuf kelak menjadi penyelamat bagi keluarganya, bahkan penyelamat bagi seluruh bangsa Israel, bagi seluruh umat Tuhan. Jadi Tuhan, Dia Alfa dan Omega, Dialah yang awal dan yang akhir. Dia Maha tahu, Dia tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan Dia tahu dunia akan dilanda kelaparan, termasuk umatnya bangsa Israel. Dan Dia telah tetapkan, Dia telah pilih, Dia telah panggil Yusuf untuk menyelamatkan bangsanya, termasuk keluarganya dari kelaparan itu. Sebab Dia tanamkan di dalam hatinya sejak muda ada mimpinya menjadi penguasa. Saudara pun Tuhan tahu masa depan kita, Tuhan tahu masa depan saudara. Jadi visi saudara janganlah sekedar supaya sukses, terkenal, ya, banyak duit atau semacam itulah seperti yang dimimpikan oleh orang-orang dunia ini. Tetapi kenali maksud Tuhan di balik itu, yakni di dalam kesuksesan saudara, di dalam mimpi saudara atau visi saudara yang besar itu, Tuhan mau saudara menjangkau lebih banyak jiwa bagi Yesus. Tuhan mau saudara memberitakan Injil kepada sebanyak-banyaknya orang untuk dapat menolong pekerjaan Tuhan, karena itulah yang kekal untuk membesarkan kerajaan sorga. Jadi dimanapun Tuhan menempatkan saya dan saudara 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, atau sebelum Yesus datang, berapa tahun pun dari sekarang, apakah nanti saudara ditempatkan Tuhan di kantor pemerintahan atau di bidang swasta, atau saudara menjadi businessman, businesswoman, atau sebaliknya saudara menjadi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, dimanapun Tuhan menempatkan saudara, biar saudara mengerjakan visinya Tuhan di dalam saudara. Jadi terima visi Tuhan itu, dan visi Tuhan selalu visi yang besar. Kalau visi Tuhan adalah visi yang kecil, tidak dibutuhkan Tuhan. Justru Dia berikan visi yang besar yang kelihatannya tidak mungkin terjadi. Karena itulah saudara selalu butuh faktor Tuhan dalam hidup saudara. Sama seperti mimpi Yusuf ini, sebenarnya dengan pikiran manusia tidak mungkin terjadi.
terjadi. Sebabnya saudara-saudaranya marah, ayahnya itu menegur dia. Kenapa? Karena dia anak yang paling muda. Setelah ada satu lagi yang lebih muda, Benjamin, lahir setelah dia. Tapi selebihnya saudara-saudaranya lebih tua dari dia. Dan menurut hukum atau adat pada waktu itu, tidak bisa dia menjadi penguasa pada yang lebih tua. Tapi Tuhan menaruhkan itu di dalam hatinya. Dia sampai bermimpi 2 kali. Lalu dia bagikan. Tapi rupanya orang-orang tidak mengerti. Hanya hal baik dari Yusuf ini, dia percaya mimpi daripada Tuhan. Saudara pun percaya sungguh-sungguh mimpi daripada Tuhan. Kalau saudara merasa tidak sanggup, justru itu betul-betul dari Tuhan. Saudara butuh Tuhan untuk itu. Misalnya kalau hari ini saudara punya uang 1 juta, lalu saudara bilang, saya mau belilah meja sama kursi. Itu gak perlu visi yang besar. Itu beli aja. Orang uangnya ada. Tapi kalau saudara aja uang 1 juta, lalu saudara punya sesuatu yang membara di dalam hidup, berkata, saya akan bangun satu gereja. Itu butuh tangan Tuhan. Tapi kerjakan seperti Ibu Mota bilang, setiap perkara kecil. Apa yang ada di tanganmu, setongkat, dengan tongkat itu berkahnya. Amin. Bukan tongkat itu yang mengadakan mujizat, tapi Tuhan dengan kuasanya memakai tongkat itu untuk mengadakan mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat. Berapa banyak kesini percaya Tuhan memanggil dia untuk perkara yang besar? Amin. Bicara melalui ya 1 juta tadi itu saja, atau dengan kata lain sumber daya kita yang terbatas. Lihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kalau Tuhan yang berjanji, dia menggenapinya. Sama seperti kisah Abraham, dikatakan dalam Roma 4 ayat 18, saya bacakan sampai 24. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Semua berkata tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walau ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Katakan lagi 100 tahun. 100 tahun. Rahim Sarah telah tertutup. Jadi tidak ada dasar untuk berharap. Biar firman Tuhan hari ini dapat memberikan kepada saudara petunjuk dan hikmat. Bahwa saya untuk mencapai panggilan Tuhan seperti firman Ibu Moti harus berkorban. Kalau kelihatannya tidak cocok situasi ini, tidak ada dasar untuk berharap, tapi karena Tuhan yang berkata, itulah dasar saudara. Maka Abraham percaya juga, saudara juga anak-anak Abraham percaya juga. Usianya 100 tahun, rahim Sarah telah tertutup, tapi bagi mereka Ishak dilahirkan. Dan lebih daripada itu, kita semua adalah anak-anak Abraham.